Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Membangun Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Pendahuluan, pesatnya perkembangan dan tuntutan layanan masyarakat yang dihadapi lembaga pelayanan masyarakat saat ini harus dikelola dengan baik oleh sektor pemerintah ataupun swasta. Lembaga dituntut untuk mempersiapkan diri agar mampu memberikan pelayanan prima, terutama terhadap kepuasan masyarakat penggunanya. Seiring dengan itu, standarisasi manajemen merupakan isu utama, khususnya standarisasi tentang sistem manajemen mutu. Lembaga pemerintahan maupun swasta harus menyiapkan kerangka sistem mutu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lembaga yang telah menganut sistem manajemen mutu akan selalu mengevaluasi kinerja pelayanan guna perbaikan berkelanjutan. Pentingnya kepuasan pelanggan. Kegiatan pemasaran saat ini merupakan proses terintegrasi di mana fokusnya adalah pelanggan. Setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan harus berdasarkan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dalam hal ini, survei kepuasan pelanggan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja industri jasa dan memahami perilaku konsumen, sehingga dapat dijadikan bahan penting untuk memberikan pelayanan terbaik secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain interaksi, kualifikasi, keterjangkauan keuangan, lingkungan, aksesibilitas fisik, sumber daya manusia yang memadai, kerahasiaan, penetapan harga, dan karakteristik sosial demografi. Nah, semua aspek ini perlu dibangun agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan perusahaan juga mendapatkan pelanggan yang loyal. Definisi kepuasan pelanggan. Philip Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tingkat keadaan yang dirasakan seseorang sebagai hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dengan harapan. 3 tingkat kepuasan. Nah, terdapat 3 tingkatan kepuasan yang dapat digambarkan. Pertama, bila penampilan produk kurang dari harapan, pelanggan merasa tidak puas. Kedua, bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan merasa puas. Dan yang ketiga, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan merasa sangat puas ataupun senang. Faktor yang mempengaruhi kepuasan di layanan kesehatan. Kepuasan pasien dalam layanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendekatan dan perilaku petugas, mutu informasi yang diterima, prosedur perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, serta outcome terapi dan perawatan yang diterima. Manfaat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memberikan berbagai manfaat spesifik seperti menimbulkan respon positif terhadap loyalitas pelanggan, menjadi sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang, serta menurunkan biaya transaksi di masa depan. Selain itu, kepuasan juga meningkatkan toleransi harga dan rekomendasi positif dari pelanggan. Indikator keberhasilan perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator laba masa depan. Menarik pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, perhatian pada kepuasan pelanggan menjadi semakin penting bagi perusahaan. Prinsip perbaikan mutu. Prinsip utama perbaikan mutu dalam industri jasa adalah kepedulian terhadap pelanggan. Pasien sebagai pelanggan eksternal tidak hanya mengharapkan sembuh dari sakit, tetapi juga merasakan bagaimana mereka diperlakukan dalam proses pelayanan. Mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, belanja siluman atau ghost shopping, analisis pelanggan hilang atau lost customer analysis, dan pengukuran langsung terhadap kepuasan. Metode survei. Nah, metode survei ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan dan menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kepuasan mereka. Model IPA atau Importance Performance Analysis. Nah, model IPA ini membantu dalam mengidentifikasi atribut produk atau layanan apakah berkinerja baik atau buruk dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, model ini ditampilkan dalam grafik dengan 4 kuadran. Bisa sama-sama dilihat pada layar, ada sebuah grafik yang mana di sini kuadran A menggambarkan atribut penting yang perlu diperbaiki. Kuadran B menunjukkan atribut penting yang sudah baik. Kuadran C menggambarkan atribut tidak penting namun perlu perhatian rendah. Kuadran D menunjukkan atribut dengan kepentingan rendah namun sudah baik. Variabel pengukuran kepuasan pelanggan. Variabel pengukuran ini meliputi tangible, penampilan fisik, reliability atau akurasi informasi, responsiveness, kesiapan karyawan,
assurance, pengetahuan karyawan, dan empathy, kemudahan untuk komunikasi. Konsep loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas sendiri merupakan aspek yang penting dalam pemasaran dan menjadi harapan utama perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Loyalitas dapat berupa kesediaan untuk melakukan pembelian ulang meskipun ada kenaikan harga. Indikator loyalitas pelanggan. Nah, indikator loyalitas ini mencakup komunikasi word of mouth, ketidakberpindahan ke pesaing, serta pembelian lebih banyak produk dari perusahaan. Jenis-jenis konsumen berdasarkan loyalitas. Nah, terdapat 4 golongan konsumen berdasarkan loyalitas, yaitu yang pertama, konsumen loyal atau entrenched, 2, konsumen normal atau average, 3, konsumen setengah loyal atau shallow, yang keempat, konsumen tidak loyal atau comfortable. Pengaruh citra terhadap loyalitas. Citra merek sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan dapat memicu kepuasan pelanggan. Citra yang baik meningkatkan kepercayaan dan preferensi merek di mata konsumen. Service recovery dalam membangun loyalitas. Nah, service recovery itu sendiri adalah langkah penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Proses ini melibatkan penanganan keluhan pelanggan dengan baik yang mencakup memperlakukan pelanggan tidak puas dengan perhatian khusus, memberikan jaminan ganti rugi yang luas, dan menangani keluhan secara efektif. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mengubah ketidakpuasan menjadi kepuasan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan adalah kunci utama untuk menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pengalaman positif akan melihat peningkatan dalam loyalitas serta reputasi mereka di pasar. Strategi efektif untuk membangun kepuasan dan loyalitas meliputi fokus pada kualitas pelayanan, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja layanan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu memenuhi ekspektasi pelanggan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Membangun Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Pendahuluan, pesatnya perkembangan dan tuntutan layanan masyarakat yang dihadapi lembaga pelayanan masyarakat saat ini harus dikelola dengan baik oleh sektor pemerintah ataupun swasta. Lembaga dituntut untuk mempersiapkan diri agar mampu memberikan pelayanan prima, terutama terhadap kepuasan masyarakat penggunanya. Seiring dengan itu, standarisasi manajemen merupakan isu utama, khususnya standarisasi tentang sistem manajemen mutu. Lembaga pemerintahan maupun swasta harus menyiapkan kerangka sistem mutu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lembaga yang telah menganut sistem manajemen mutu akan selalu mengevaluasi kinerja pelayanan guna perbaikan berkelanjutan. Pentingnya kepuasan pelanggan. Kegiatan pemasaran saat ini merupakan proses terintegrasi di mana fokusnya adalah pelanggan. Setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan harus berdasarkan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dalam hal ini, survei kepuasan pelanggan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja industri jasa dan memahami perilaku konsumen, sehingga dapat dijadikan bahan penting untuk memberikan pelayanan terbaik secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain interaksi, kualifikasi, keterjangkauan keuangan, lingkungan, aksesibilitas fisik, sumber daya manusia yang memadai, kerahasiaan, penetapan harga, dan karakteristik sosial demografi. Nah, semua aspek ini perlu dibangun agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan perusahaan juga mendapatkan pelanggan yang loyal. Definisi kepuasan pelanggan. Philip Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tingkat keadaan yang dirasakan seseorang sebagai hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dengan harapan. 3 tingkat kepuasan. Nah, terdapat 3 tingkatan kepuasan yang dapat digambarkan. Pertama, bila penampilan produk kurang dari harapan, pelanggan merasa tidak puas. Kedua, bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan merasa puas. Dan yang ketiga, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan merasa sangat puas ataupun senang. Faktor yang mempengaruhi kepuasan di layanan kesehatan. Kepuasan pasien dalam layanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendekatan dan perilaku petugas, mutu informasi yang diterima, prosedur perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, serta outcome terapi dan perawatan yang diterima.
Manfaat kepuasan pelanggan memberikan berbagai manfaat spesifik seperti menimbulkan respon positif terhadap loyalitas pelanggan, menjadi sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang, serta menurunkan biaya transaksi di masa depan. Selain itu, kepuasan juga meningkatkan toleransi harga dan rekomendasi positif dari pelanggan. Indikator keberhasilan perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator laba masa depan. Menarik pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, perhatian pada kepuasan pelanggan menjadi semakin penting bagi perusahaan. Prinsip perbaikan mutu. Prinsip utama perbaikan mutu dalam industri jasa adalah kepedulian terhadap pelanggan. Pasien sebagai pelanggan eksternal tidak hanya mengharapkan sembuh dari sakit, tetapi juga merasakan bagaimana mereka diperlakukan dalam proses pelayanan. Mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, belanja siluman atau ghost shopping, analisis pelanggan hilang atau lost customer analysis, dan pengukuran langsung terhadap kepuasan. Metode survei. Nah, metode survei ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan dan menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kepuasan mereka. Model IPA atau Importance Performance Analysis. Nah, model IPA ini membantu dalam mengidentifikasi atribut produk atau layanan apakah berkinerja baik atau buruk dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, model ini ditampilkan dalam grafik dengan 4 kuadran. Bisa sama-sama dilihat pada layar, ada sebuah grafik di mana di sini kuadran A menggambarkan atribut penting yang perlu diperbaiki. Kuadran B menunjukkan atribut penting yang sudah baik. Kuadran C menggambarkan atribut tidak penting namun perlu perhatian rendah. Kuadran D menunjukkan atribut dengan kepentingan rendah namun sudah baik. Variabel pengukuran kepuasan pelanggan. Variabel pengukuran ini meliputi tangible, penampilan fisik, reliability atau akurasi informasi, responsiveness, kesiapan karyawan, assurance, pengetahuan karyawan, dan empathy, kemudahan untuk komunikasi. Konsep loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas sendiri merupakan aspek yang penting dalam pemasaran dan menjadi harapan utama perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Loyalitas dapat berupa kesediaan untuk melakukan pembelian ulang meskipun ada kenaikan harga. Indikator loyalitas pelanggan. Nah, indikator loyalitas ini mencakup komunikasi word of mouth, ketidakberpindahan ke pesaing, serta pembelian lebih banyak produk dari perusahaan. Jenis-jenis konsumen berdasarkan loyalitas. Nah, terdapat 4 golongan konsumen berdasarkan loyalitas, yaitu yang pertama, konsumen loyal atau entrenched, 2, konsumen normal atau average, 3, konsumen setengah loyal atau shallow, yang keempat, konsumen tidak loyal atau comfortable. Pengaruh citra terhadap loyalitas. Citra merek sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan dapat memicu kepuasan pelanggan. Citra yang baik meningkatkan kepercayaan dan preferensi merek di mata konsumen. Service recovery dalam membangun loyalitas. Nah, service recovery itu sendiri adalah langkah penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Proses ini melibatkan penanganan keluhan pelanggan dengan baik yang mencakup memperlakukan pelanggan tidak puas dengan perhatian khusus, memberikan jaminan ganti rugi yang luas, dan menangani keluhan secara efektif. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mengubah ketidakpuasan menjadi kepuasan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan adalah kunci utama untuk menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pengalaman positif akan melihat peningkatan dalam loyalitas serta reputasi mereka di pasar. Strategi efektif untuk membangun kepuasan dan loyalitas meliputi fokus pada kualitas pelayanan, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja layanan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu memenuhi ekspektasi pelanggan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.